Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah tolong kita hingga sampai saat ini. Saat ini saya akan bagikan sedikit firman Tuhan kepada kita semua untuk menjadi kekuatan kita ataupun menambah wawasan kita, pengetahuan kita akan kebenaran firman Allah. Saya mau buat judul firman Tuhan pada saat ini yaitu pembunuh seperempat penduduk dunia di Alkitab. Dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8 saudara, di sana dikatakan tentang manusia pertama yaitu manusia yang ketiga, ya, namanya Kain, dan membunuh Habil adiknya. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu si Habil mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Lalu Kain pun mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara, korban Habil diterima Tuhan. Habil ini adiknya Kain. Dan ternyata korban Kain tidak diterima oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, jadi disinilah timbul cemburu. Cemburu Kain kepada Habil. Nah, lalu Kain berkata kepada Habil, ayo kita pergi ke padang. Maka adiknya si Habil tanpa cemburu ikut, ayo katanya. Lalu dari belakang dipukul si Kain lah si Habil ini hingga mati. Nah, waktu si Habil mati dipukul oleh Kain, disitulah saudara dikasih Tuhan, maka matilah seperempat penduduk dunia pada waktu itu. Disadari Kain atau tidak disadari Kain, dia telah membunuh seperempat penduduk bumi pada waktu itu. Kenapa saya katakan seperempat? Karena pada waktu itu penghuni bumi baru 4 orang, yaitu Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Jadi kalau mati satu kan seperempat yang mati. Ini memang kedengarannya agak lucu ya. Tetapi saudara dikasih Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari sini? Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah Kain ini cemburu kalau persembahan Habil adiknya kepada Tuhan diterima Tuhan, sedangkan persembahannya belum. Artinya kalau persembahan Habil diterima, tentu doanya pun akan dijawab. Tetapi Kain ini cemburu, iri, dan akhirnya dia dikuasai oleh roh, oleh setan, sehingga setan itu menguasai hatinya, pikirannya, dan perbuatannya. Lalu dia membunuh adik kandungnya sendiri. Betapa kejamnya perbuatan si Kain ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, disinilah pelajaran penting bagi kita. Jangan kita seperti Kain. Bukankah waktu masih panjang hidup? Kalau persembahan adiknya diterima Tuhan, persembahannya belum, bukankah hari besok dia masih bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Perbaiki hati, perbaiki pikiran, perbaiki perbuatan, lalu memberi persembahan. Kan masih bisa. Tetapi inilah Kain, tidak melihat lagi ada kesempatan hari esok untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tapi justru dia membunuh orang yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu adik kandungnya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan tidak izinkan kita membunuh di dunia ini. Tuhan hanya mengizinkan kita membunuh, yaitu membunuh siasat-siasat iblis, mematikan keinginan-keinginan setan di dalam diri kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan membunuh sesama. Jangankan adik kandung, ya maksud saya adik kandung tidak boleh, musuh saja tidak boleh, apalagi adik kandung, gitu maksud saya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita koreksi hidup kita. Apakah kita juga ada roh cemburu itu? Kalau orang lain sudah diberkati, kita cemburu. Cemburu ini dua saudara. Ada cemburu negatif, ada cemburu positif. Kain ini dirasuki roh cemburu negatif.
Kalau roh cemburu positif, kita cemburu umpamanya orang lain bangkit, maka kita ambil sisi positifnya. Aku sudah kalah hari ini, berarti hari besok adalah perjuangan untuk bisa menang, bisa mengalahkan dia. Bukan membunuh dia, bukan menghancurkan bisnisnya, bukan mematikan pekerjaannya, bukan menjelek-jelekkan dia, tapi kita berpacu secara sehat. Tuhan inginkan kita berpacu. Tuhan inginkan Kain dan Habil ini sama-sama berpacu untuk mencari hati Tuhan. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini, yaitu supaya kita berpacu mencari hati Tuhan. Kalau orang lain bisa menyenangkan Tuhan, dan lewat dia menyenangkan Tuhan, Tuhan menjawab doanya, apa bedanya dia dengan kita? Sama-sama manusia kok, diciptakan sama-sama, punya hati yang sama, mata sama, rambut sama, tangan sama, kaki sama, semua sama. Yang beda adalah kemauan. Jadi kemauan inilah yang perlu kita perbaiki, kemauan yang positif menyenangkan hati Tuhan. Inilah pelajaran tentang Kain dan Habil. Mari saudara dikasih Tuhan, kita berlomba-lomba menyenangkan hati Tuhan, berlomba-lomba menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan lihat orang lain, jangan pandang orang lain, tapi pandanglah Tuhan, bagaimana kita bisa menyenangkan hatinya lebih dari orang lain menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Kalau saudara rindu mendapatkan terus renungan dari channel ini, jangan lupa di bawah video ini ada tulisan subscribe, dan tekan itu, dan juga tekan loncengnya, maka dengan otomatis setiap kali kami memposting renungan firman Allah, otomatis saudara mendapat pemberitahuan dan langsung bisa nonton. Ini gratis, subscribe pun gratis, tekan lonceng pun gratis, pemberitahuan otomatis datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.